سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para tokoh masyarakat, Bapak Ketua ORW, ORT, saya lihat ada Pak Babinsa di tengah-tengah kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh yang hadir, yang semuanya calon-calon penghuni surga, tapi masih calon. Yang namanya calon itu ada dua kemungkinan, bisa calon jadi atau calon tidak jadi. Kalau yang hadir ini saya lihat-lihat sepertinya calon, insya Allah calon jadi semua. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama, mari kita memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur itu hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang itu gampang bahagia. Orang kalau selalu bahagia itu wajahnya selalu ceria. Orang kalau wajahnya ceria biasanya awet muda. Usia boleh 70 tahun tapi tetap kelihatan 69 tahun. Daripada nggak beda. Jadi bersyukur itu membawa dampak positif bagi diri orang yang bersyukur. Maka dari itu jangan pernah berpikir berhenti bersyukur. Bersyukur akan bersyukur, terus bersyukur. Setuju? Yang kedua, salam sholawat taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir nanti semua di akhirat masuk surga bersama beliau. Amin ya Rabbal alamin. Bu, kalau disuruh pilih nanti di akhirat mau masuk surga bersama gubernur, bersama bupati, bersama suami, atau bersama nabi? Yang keras, 1, 2, 3. Kasihan suaminya ditinggal. Ini kayaknya habis manis sepah dibuang. Itu pilihan yang tepat. Semua kita cita-citanya ingin masuk surga bersama Nabi. Mudah-mudahan bisa mengajak orang-orang yang dicintai. Cukup sekian ceramah saya. Bab yang pertama. Sekarang kita lanjutkan bab yang kedua. Nanti kira-kira sampai berapa bab ceramahnya? Berapa bab? 10, enak saja. Ya nggak usah lama-lama, cukup 3 bab. Setuju ya? Saya itu kalau ceramah malam sambil tengok kanan, tengok kiri,
lihat depan. Kenapa harus tengok kanan kiri, tengok depan? Kalau yang saya ceramahi sudah menguap 3 kali, itu isyarat saya harus berhenti. Setuju ya? Jadi kalau sementara ceramah ada yang menguap 3 kali, isyarat harus berhenti. Setuju? Ya. Dan sementara saya pembukaan, tadi sudah ada yang menguap 2 kali. Berarti sekali lagi langsung billahi taufik wal hidayah. Baik Bapak Ibu, ini malam ketiga saya ingin merangkum materi ceramah takziah 3 malam berturut-turut. Hidup ini ujian. Ujian dalam hidup ini persis seperti ujian di sekolah. Kalau ujian di sekolah, peserta ujiannya siapa? Murid-murid, siswa dan siswi. Tapi kalau ujian di dalam hidup ini, pesertanya adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Itu peserta ujiannya. Kalau ujian di sekolah, yang ngawasi guru. Kalau ujian dalam hidup, yang ngawasi para malaikat. Namanya Raqibun Atid. Raqib Atid. Kalau ujian di sekolah, dulu waktu kita ujian, soalnya sudah diberitahu apa belum? Sudah diberitahu apa belum? Belum. Apalagi kunci jawabannya. Itu kalau di sekolah. Kalau ujian di dalam hidup ini, soal-soalnya diberitahukan. Bukan saja soal-soalnya yang diberitahukan, kunci jawabannya juga diberitahukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada orang diuji, soalnya diberitahukan, kunci jawabannya diberitahukan, tapi jawabannya salah semua, itu namanya murid apa? Murid apa? Bilang bodohnya jangan lihat saya. Ini bilang bodoh sambil nunjuk saya. Sama dengan ujian di dalam hidup. Soalnya diberitahukan oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Diuji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan semua itu jawabannya adalah wabashiris sabirin. Jawablah dengan sabar, karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Makanya untuk keluarga almarhumah, nasihat yang terulang di malam ketiga ini, bersabarlah, bersabarlah. Kalau tidak kuat sabarnya, jangan dibiarkan sendirian sabarnya. Harus ada temannya. Apa temannya sabar? Temannya sabar adalah sholat. Makanya ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Tuhanmu dengan sabar dan sholat. Sholat, sabar, sabar, sholat. Ini tidak boleh dipisah. Karena ada orang sabar tapi tidak sholat. Ada apa tidak? Orangnya sabar tapi sholatnya kutu. Orangnya sabar tapi sholatnya kutu. Sebaliknya, sholatnya rajin sekali tapi orangnya koro-koroan. Ayo, ada enggak orang yang rajin sholat tapi koro-koroan? Ada.
Orangnya malam ini hadir nggak? Masya Allah, ternyata hadir semua orangnya. Ternyata orangnya di depan mata saya semua. Kelihatannya rajin sholat tapi koro-koroan. Yang lebih parah, sholatnya kutu, orangnya ada juga. Yang mana? Nah, ini tidak boleh. Jadi sabar sholat sabar itu cara yang ditunjukkan Allah untuk menghadapi ujian seperti ini. Tidak ada solusi yang lain. Makanya nasihat untuk keluarga almarhumah, sabarlah sholat. Tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya, supaya musibah ini menjadi ringan, menjadi tidak berat. Almarhumah usia berapa? Kurang lebih 72 tahun. Nah, ini kalau diibaratkan buah jambu memang sudah terlalu masak, biar nggak diambil jatuh sendiri. Maka dari itu harus ikhlas menghadapi musibah seperti ini. Karena almarhumah ini bukan milik suami, bukan milik anak-anak, bukan milik kakak adik, bukan milik cucunya, tapi almarhumah ini miliknya Allah Subhanahu, dan Allah mengambilnya di usia 72 tahun. Ya kita bukan pemiliknya, kita dititipi, ya harus ikhlas. Serahkan karena dia yang punya, dan kalau diserahkan kepada yang punya, insya Allah itu tempat yang paling aman. Nah, maka harus ikhlas dibarengi dengan sabar dan sholat. Untuk seluruh yang hadir, ingat, dari semua persoalan hidup di dunia yang itu merupakan kepastian, salah satunya adalah mati. Jadi mati itu sesuatu yang pasti. Tidak ada ilmu kesaktian yang bisa membuat orang tidak mati. Tidak ada ilmu kebal yang membuat orang tidak mati. Mati itu sesuatu yang pasti. Saking pastinya, kalau kita ditanya tentang mati, itu tidak dibutuhkan kata insya Allah. Insya Allah itu hanya untuk sesuatu yang belum pasti. Contoh, ibu-ibu besok mau masak sayur apa? Itu menjawabnya harus didahului dengan kata insya Allah. Insya Allah Ustadz, besok saya mau masak sayur kangkung. Hampir bilang kingkong ya. Kenapa pakai insya Allah? Karena belum pasti. Ternyata betul penjual sayurnya nggak bawa kangkung, yang dibawa cuma daun ubi. Akhirnya tidak jadi masak sayur kangkung, yang dimasak sayur. Kok tahu? Makanya pakai insya Allah. Kalau bapak-bapak ditanya, bapak-bapak besok hari Kamis mau kemana? Itu jawabnya harus pakai insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz, besok hari Kamis saya akan ke Bulukumba. Kenapa pakai insya Allah? Ternyata besok nggak jadi ke Bulukumba, tapi ke Bulu Roking. Lo kan bisa terjadi seperti itu. Makanya pakai insya Allah. Tapi kalau bapak ibu saya tanya, bapak ibu ini kelak mati apa tidak? Nah, ini nggak perlu pakai insya Allah. Karena kalau ditanya kelak mati apa tidak, insya Allah itu ragu-ragu namanya. Padahal Quran sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati selalu yang pernah saya sampaikan di sebelah. Mati itu hakikatnya adalah pulang. Mati itu hakikatnya apa? Pulang.
Kenapa pulang? Karena bumi ini bukan asal kita. Bumi ini, dunia ini bukan asal kita. Yang asli penduduk bumi, yang asli penduduk dunia, kucing, anjing, kambing, kuda, sapi, ayam, cacing, ular, itu asli penduduk bumi, Pak. Kalau kita ini aslinya bukan penduduk bumi, bukan penduduk dunia, aslinya kita itu dari sana. Sana itu bahasa Makassarnya apa? Sesungguhnya kita ini berasal dari sana itu apa? Luwe itu lapar. Kita ini dari sana, Pak. Sana itu mana? Sana itu adalah surga. Tapi kalau teori Qur'annya, sana itu mana? Sana itu adalah inna lillahi. Sesungguhnya segala sesuatu termasuk manusia asalnya dari Allah. Jadi aslinya kita ini penduduk surga. Kita ini bukan berasal dari Moncong Loe Lapara. Kita ini bukan berasal dari Moncong Loe itu. Bukan dari sini, Pak. Kita ini dari surga aslinya itu. Saking yakinnya kita berbicara seperti itu, karena kakek dan nenek kita itu lama tinggal di surga. Malah ada meriwayatkan 20 kali lahir kembar, laki wanita kembar. 20 kali melahirkan di surga kembar terus. Itu kakek nenek kita. Ya kakek nenek saya juga. Namanya siapa? Namanya? Jangan bilang Adam, Nabi Adam. Karena kalau bilang Adam itu di Java Regency ada Pak Adam 2 orang namanya. Jadi aslinya kita ini penduduk surga, didatangkan ke bumi, nanti dikembalikan lagi ke sana yang berhasil. Makanya kalau orang meninggalkan dunia, kembali ke sana, perjalanan ke sana itu disebut pulang. Apa? Makanya orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar kalau menyebut mati dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya sama. Orang Jawa itu kalau bangsawan yang meninggal, bahasa yang digunakan mangkat. Apa? Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah mangkat. Mangkat itu artinya apa? Berangkat. Berangkat kemana? Berangkat pulang. Kalau orang Moncong Loe, iya itu. Nanti saya sebut nanti salah lagi. Kalau orang meninggalkan dunia itu sebutannya adalah Amoteran. Amoteran itu artinya apa? Pulang, artinya kembali. Almarhumah Amoteran, pulang. Itu kata orang Moncong Loe. Ya. Orang Bugis mati itu sebutannya adalah Lisuri Pamasena Puangi. Cocok? Saya menghafalnya pagi, siang, sore, malam, hafal itu. Lisu itu artinya apa? Pulang. Jadi almarhumah ini pulang. Pulangnya kemana? Ke asalnya. Cuma belum sampai gitu. Belum sampai. Sekarang lagi ngumpul di tempat transit rest area. Rest areanya, tempat transitnya, tempat ngumpulnya
namanya alam kubur, namanya alam barzakh. Itu tempat transitnya sebelum kembali ke tempat asal. Namanya apa tadi? Alam barzakh atau alam kubur. Ayo ibu bapak, alam kubur itu gelap apa terang? Sempit atau lapang? Sendiri atau bersama-sama? Sepi atau rame? Ini orang sini kok pikirannya buruk semua ini. Saya nggak mau tempat transit saya seperti itu. Itulah pandangan pikiran selama ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Alam kubur itu sempit, alam kubur itu gelap, alam kubur itu sepi, alam kubur itu sendiri. Kalau saya nggak mau, saya ingin nanti alam kubur saya ramai. Saya suka keramaian. Alam kubur saya lapang karena nggak mau bersempit-sempitan. Alam kubur saya terang karena saya nggak mau gelap-gelapan. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran memberitahu seperti itu. Makanya ketika orang itu dipanggil untuk pulang, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perintahnya apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Jadi kalau kita disuruh masuk ke kelompok hamba-hamba, di situ ramai atau sepi? Sendiri atau bersama-sama? Itu fadkhuli fi ibadi, penafsiran para ulama menuju pada Quran surah An-Nisa ayat 169. Yang dimaksud ibadi, kumpullah dengan mereka. Mereka itu adalah minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar dan cinta kebenaran, wasyuhada, penyaksi dan menyaksikan, wassolihin, orang-orang soleh. Jadi kalau bisa alam kubur kita itu kumpulannya para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Berarti alam kubur sepi atau rame? Sepi atau rame? Rame atau sepi? Yang bilang sepi bertaubatlah, supaya nanti kuburannya rame tidak sepi. Kalau tidak dibikin sepi benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu lapang atau sempit? Kok lapangan? Lapang atau sempit? Di sana itu lapang bagi orang-orang beriman. Kenapa di sana itu lapang? Karena alam kubur itu jauh lebih luas dari dunia ini. Ini ibu sekalian, alam arwah itu sempit. Pindah ke alam arham agak luas. Pindah ke dunia luas. Pindah ke alam kubur tambah luas. Pindah ke akhirat lebih luas lagi. Makanya berpikiranlah yang positif, jangan berpikir yang buruk, yang negatif. Makanya pikiran negatif itu tidak boleh. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, kalau kita mimpi buruk, apa yang dilakukan? Segera bangun, minta perlindungan kepada Allah, terus meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Tapi kalau meludah, lihat-lihat dulu sebelah kirinya. Nanti ada suaminya diludahi 3 kali, itu membangunkan harimau tidur. Kenapa disuruh meludah ke kiri 3 kali? Yang keempat jangan diceritakan, karena mimpi buruk kalau sering-sering diceritakan akan benar-benar terjadi dalam realita kehidupan ini. Makanya diajarkan seperti itu. Berpikiranlah yang positif, bahwa alam kubur itu sempit atau lapang? Sepi atau rame? Gelap apa terang? Sendiri atau bersama-sama? Jadi almarhumah saat ini di tempat itu bersama karib kerabat,
dan seluruh orang-orang beriman. Mudah-mudahan saja bersama nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, minimal orang-orang soleh, orang-orang yang gemar beramal soleh. Itu namanya alam kubur atau alam barzakh. Jadi alam kubur itu bukan kuburan. Kalau kuburan gelap apa terang? Sempit atau lapang? Sepi atau rame? Sendiri atau bersama? Itu kuburan. Kalau alam kubur itu sesuatu yang berbeda. Maka dari itu, ketika orang sudah meninggal dunia, berada di alam kubur, baru dia sadar bahwa ternyata hakikat dirinya bukanlah tubuh. Ingat, jadi hakikat diri kita itu bukan tubuh. Hakikat diri kita yang sesungguhnya itu adalah nur cahaya. Jadi kita ini makhluk cahaya sebenarnya. Yang cahaya itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh berasal dari tanah. Yang dari tanah itu tubuhnya, bukan diri kita. Makanya ada ayat walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Itu maksudnya adalah tubuh dari tanah liat kering, lumpur hitam. Makanya seputih apapun kulit kita, kalau digosok yang keluar apa? Warnanya? Ada tidak orang digosok tubuhnya keluar rokok-rokok unti? Itu pesulap merah itu namanya ya Pak ya. Jadi yang keluar tuh daki karena memang asalnya dari tanah. Yang dari tanah itu tubuh. Diri kita bukan tubuh itu. Diri kita adalah nur cahaya. Makanya ketika malaikat disuruh sujud, beda dengan iblis. Iblis disuruh sujud, tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Melihat tanah. Sampai dia katakan, masa saya dari api, dia dari tanah, saya harus sujud sama dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu kata iblis. Karena melihat tanah, melihat pembungkusnya, melihat casingnya, berbeda dengan malaikat. Ketika malaikat diperintah sujud, padahal dia dari nur cahaya. Kenapa mau sujud sama manusia yang dibungkus dengan tanah? Karena malaikat tahu memang fisiknya, casingnya, ya lahirnya, yang nampak kulitnya adalah tanah, tapi isinya adalah nur cahaya. Makanya mau sujud malaikat. Jadi kita ini bukan tubuh, kita ini adalah nur cahaya. Makanya kalau kita mau pergi sholat subuh, pernah pergi sholat subuh? Sampai di depan pintu baca doa Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata. Yang mau ke masjid itu saya atau ibu sebenarnya ini. Setelah baca doa itu, doa yang dianjurkan Nabi kalau mau pergi sholat subuh, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Ditutup dengan doa Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikan kolbuku cahaya, pendengaranku cahaya, pandanganku cahaya. Dan ditutup doanya dengan jadikanlah diriku cahaya. Karena manusia sesungguhnya adalah makhluk yang berupa cahaya. Cahaya itu nggak suka begini. Yang suka begini-begini itu tubuh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tubuh itu makanannya ya begini, kacang rebus, kacang goreng, palu basah, palu putung, palu cela, palu marah, palu kalwa, palu putung, palu kaci,
palu-palu. Itu makanan tubuh, bukan makanan diri kita. Nanti kalau kita nggak pakai tubuh, lihat coto, konro, bakso, gado-gado, nggak tertarik, Pak. Jadi almarhumah itu kalau disediakan konro, coto, gado-gado, bakso, nggak tertarik. Kenapa? Yang tertarik dengan yang seperti itu sudah dikubur. Paham di sini? Makanya hati-hati. Silakan percantik tubuhnya, tapi percantik juga yang di dalam. Banyak orang di luarnya cantik, tapi dalamnya buruk. Karena apa? Tingkah pola perilakunya tidak mencerminkan akhlakul karimah. Makanya Nabi itu kalau mau makan itu nggak berlebih-lebihan. Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kita kan nggak begitu. Lapar, makan. Sudah kenyang, lanjutkan. Nah ini kalau kita. Nabi itu perutnya dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Itu Nabi begitu, Pak. Tapi kebanyakan kita seluruh rongga perut diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati, dengar azan tidak kuat berdiri. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Oh, orangnya yang nggak angkat. Coba yang begitu jangan angkat tangan. Oh, tidak angkat tangan semua, berarti dia tersangkanya kalau begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, aslinya diri kita itu adalah nur cahaya. Makanya ketika meninggal dunia, yang dipanggil itu bukan tubuhnya, yang dipanggil itu rohani jiwanya. Makanya ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, maka rawatlah jiwa supaya jiwa itu dalam keadaan mutmainnah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Makanya mensucikan jiwa itu penting apa tidak? Merawat tubuh penting, merawat jiwa jauh lebih penting. Makanya kalau kita upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, jiwa itu selalu disebut terlebih dahulu. Betul apa betul? Kalau kita nyanyi Indonesia Raya, coba perhatikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini kok malah jadi upacara ini akhirnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa jiwa didahulukan? Karena sentral manusia sesungguhnya itu adalah jiwa ini. Makanya kalau jiwanya nggak terawat, isinya apa? Iri, dengki, hasad, hasut, sombong, angkuh, tidak sabar, kuru-kuruan. Itu tanda jiwanya sakit. Tapi kalau qanaah, ikhlas, sabar, syukur, itu berarti jiwanya mutmain. Nah, ada nggak orang yang dalam hidupnya selalu iri? Lihat tetangga beli kulkas, iri. Tetangga beli mobil, iri. Tetangga bangun rumah, iri. Suami tetangga kawin lagi, yang mana tadi iri tadi, coba angkat tangan. Nanti saya beritahu suaminya nanti. Mestinya tidak begitu. Tetangga beli kulkas, alhamdulillah. Dia beli mobil, alhamdulillah. Dia bangun rumah, alhamdulillah. Rumahnya terbakar, ayo bilang alhamdulillah. Nah ini sakit jiwanya itu namanya, Pak. Jadi dirawat baik-baik rohani jiwanya, karena itu adalah sentralnya manusia yang nanti ketika kita meninggalkan dunia, amoteran, mangkat, lisu,
Ripamasena puangi, yang dipanggil adalah jiwanya. Setelah dipanggil, ngumpulnya di mana? Di alam barzah. Orang-orang beriman kumpulnya dengan orang-orang soleh. Jadi di sana itu almarhumah sudah ketemu dengan karib kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ngobrol-ngobrol, iya ngobrol-ngobrol. Itu diterangkan dengan terang benderang dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, menerangkan di alam kubur itu apakah bertemu, apakah bercakap-cakap, kalau nggak pakai tubuh apakah mengenal satu dengan yang lainnya, itu dibahas dengan panjang lebar. Maka kita pun meyakini bahwa mereka itu juga mengenal satu dengan yang lainnya. Dan hari yang paling disukai oleh para penghuni kubur adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Salah satu sebabnya di hari Jumat itu mereka mendapatkan doa dari saudaranya seiman, khususnya khotib-khotib yang naik mimbar di hari Jumat. Coba bapak-bapak, kalau pergi Jumatan di khutbah yang kedua, itu khotib pasti membaca doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca begitu. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, al-ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah meninggal dunia. Makanya yang meninggal dunia pun bahagia karena didoakan saudaranya di hari Jumat. Malah yang mendoakan bukan keluarganya tapi saudara seiman. Karena kadang nunggu tiap hari doanya nggak pernah datang, ya apa boleh buat, nunggu hari Jumat. Maka tidak sedikit orang-orang di alam kubur setiap hari hanya berpangku tangan, kapan hari Jumat, kapan hari Jumat, kapan hari Jumat, kapan hari Jumat. Tetangganya nyeletuk, kenapa nunggu hari Jumat? Karena saya hari Jumat baru mendapatkan manfaat bagi orang yang hidup karena doa mereka. Lalu dia bertanya, mengapa ibu tidak menanti hari Jumat? Tidak senang dia hari Jumat? Saya senang hari Jumat, tapi tanpa hari Jumat pun habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya selalu didoakan oleh karib kerabat, keluarga, anak, istri, kakak, adik yang masih hidup. Tanpa hari Jumat saya menikmati doa. Nah, terus dia bertanya, memangnya kamu kok nunggu hari Jumat, nggak punya keluarga, nggak punya anak? Dijawab, saya sebenarnya punya anak 5. Kemana semua mereka? Yang satu komandan preman di pasar sentral, yang kedua pencopet di pasar terong, yang ketiga bertugas mencopet di baeng-baeng, yang keempat ini masih kecil. Saya berharap mudah-mudahan sukses karena saya dengar-dengar dia mau juga belajar ngaji, tapi saya sedih setiap pulang ngaji selalu sendalnya ustadz yang dibawa. Ini anaknya nggak ada yang sukses semuanya, ibu bapak sekalian. Makanya ingatlah mereka setiap sholat bahwa mereka membutuhkan doa-doa kita. Apakah doa kita sampai? Semua doa-doa kita sampai. Kalau nggak sampai, kenapa diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat, orang yang sudah berada di alam kubur itu yang ditutup usianya 72 tahun, tapi catatan amal masih terbuka. Itu, Pak. Makanya ayat mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya disempurnakan di total di jumlah pahala itu nunggu hari kiamat. Sekarang sudah kiamat atau belum? Sudah kiamat atau belum? Berarti amalnya belum di total, belum di jumlah. Nunggu hari kiamat. Kenapa nunggu hari kiamat?
Karena siapa tahu ada doa dari istrinya, doa dari kakaknya, doa dari iparnya, doa dari lagunya, doa dari anaknya, doa dari cucunya. Siapa lagi ya, siapa tahu dia punya amal soleh, ngalir terus pahalanya, bertambah sampai hari kiamat baru ditotal. Kalau sudah ditotal jumlahnya banyak, vonisnya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau sudah ditotal, disempurnakan perintahnya, jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, maka itulah faqad faz, orang yang memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemenangan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, ini manusia kumpul di padang mahsyar, datang kepada Adam. Adam, engkau adalah manusia pertama, seluruh kami DNA-nya ada pada dirimu, mintalah kepada Tuhanmu akan memberi syafaat. Adam menjawab, mohon maaf, saya ini ketakutan hari ini karena saya melanggar larangan Allah makan buah. Itu larangannya Allah tapi dilanggar Adam, Pak. Nabi Nuh didatangi, tidak mau. Nabi Ibrahim didatangi, jangan saya akan mempertanggungjawabkan bahwa saya sepanjang hidup saya pernah berbohong 3 kali seumur hidup saya. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim itu usianya ratusan tahun, tapi bohongnya 3 kali. Nah kita sehari bohong berapa kali? Berapa kali? Nggak berani menghadap Allah, Pak. Nabi Musa tidak mau, Nabi Isa tidak berani. Ternyata yang berani menghadap Allah untuk memohonkan syafaat kepada Allah bagi umatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang nggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Senang apa tidak? Ingat ibu bapak, 124.000 nabi, tidak semua bergelar Rasul. Yang Rasul cuma 313. Dari 313 Rasul, tidak semua masuk ulul azmi. Yang masuk ulul azmi cuma 5. Ada yang hafal? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nuh Alaihi Salam, Nabi Ibrahim Alaihi Salam, Nabi Musa Alaihi Salam, Nabi Isa Alaihi Salam. 5 saja, Pak. Dan 5 orang ini yang berani menghadap Allah memintakan syafaat untuk umatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang secara terus terang agar dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ibu, nanti kalau di akhirat suami istri nafsi-nafsi, anak orang tua nafsi-nafsi, kakak adik nafsi-nafsi, kakek nenek nafsi-nafsi. Tapi Nabi Muhammad tetap peduli dan mencari umatnya. Nabi Muhammad sayang nggak kepada kita? Ini bapak-bapak, kalau saya tanya, sayang nggak kepada anak? Bapak-bapak, oh sinyalnya hilang dari tadi. Bapak-bapak sayang kepada anak? Ibu-ibu sayang kepada anak? Mana yang lebih besar sayangnya, bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Ayo Pak, rame-rame supaya kalah suaranya Pak. Bapak atau ibu? Oh tetap kalah Pak. Ternyata sayangnya ibu jauh lebih besar daripada sayangnya bapak. Kita ini laki-laki Pak, kalau sudah keluar rumah sedikit ingatan kita kepada anak. Tapi kalau ibu keluar rumah selalu ingat anaknya, selalu memikirkan anaknya. Betul? Bapak-bapak kalau pergi pengajian atau rapat dapat kue 1 bungkus dimakan habis sendirian. Tapi kalau ibu pergi pengajian dapat kue 1 bungkus dimakan sebagian dibawa pulang. Betul? Makanya ibu-ibu kalau keluar rumah kebanyakan selalu bawa tas.
Ini di belakang Anda bilang, untung saya nggak bawa tas, padahal di kantongnya ada kresek 2. Jadi memang ibu tuh seperti itu. Tapi ibu jangan sombong ya Bu ya. Sayangnya ibu lebih besar dibandingkan kasih sayang bapak terhadap anak. Tapi sebesar apapun kasih sayang ibu terhadap anak, tidak bisa mengalahkan cinta kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Padahal ibu-ibu itu kalau di taman kanak-kanak dulu, kasih sayangnya digambarkan bagaikan sang surya yang selalu menyinari dunia. Masih ingat gak itu lagunya? Kasih ibu kepada tak hanya tak harap bagai sang surya. Ini bapak-bapak kalau memberi tak pernah harap kembali bagaikan sang surya menyinari dunia. Tapi bapak kalau memberi marah diungkit lagi ya Pak ya. Dulu waktu kamu kuliah 2 ekor sapi saya jual. Ini kalau bapak, kalau ibu nggak begitu, betul ya. Tapi ini bapak-bapak di luar sana, kalau yang hadir ini kalau sudah bubar itulah orangnya. Jadi Bapak Ibu, makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di akhirat semuanya akan kebagian syafaat. Tapi ingat, syafaat itu diibaratkan kain tambalan. Tugas kita menyiapkan kainnya. Kain saya sudah saya persiapkan, saya anyam sampai di akhirat lubang-lubang ditempel dengan syafaat. Ibu bawa kain banyak lubangnya, ditempel dengan syafaat. Tapi orang datang nggak bawa kain, apanya yang mau ditempel? Nah, maka siapkanlah kainnya. Nanti kalau ada kekurangannya disempurnakan dengan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur. Nabi Musa aja memohon, ya Allah izinkan aku menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat dibagi 3 kelompok. Kata Quran Mbak, kata Quran, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu saat itu dikelompokkan dalam 3 kelompok. Siapa 3 kelompok ini? Kelompok yang pertama masuk surga tidak dihisab. Kira-kira orangnya ada nggak ini? Kira-kira orangnya ada nggak? Kalau saya lihat-lihat nggak kelihatan semua kayaknya. Ini masuk surga tidak dihisab ibu sekalian. Yang kedua dihisab dengan hisab yang ringan. Dan yang ketiga disucikan baru dimasukkan surga. Maksudnya disucikan itu apa? Dibersihkan noda dosanya. Pakai apa? Nggak ada rinso, nggak ada deterjen. Yang ada pembersihnya hanya api neraka. Lama dibersihkan. Nanti orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang modalnya hanya iman sebesar zarah yang tidak dikotori oleh kemusyrikan, itulah orang yang terakhir masuk surga. Ketika dia keluar dari neraka tertatih-tatih, lalu dimandikan di sungai Nahrul Hayah. Begitu di sungai Nahrul Hayah diberi minum dari telaga Kausar, lalu diberitahu, wahai fulan, masuklah kamu ke dalam surga. Si orang yang terakhir dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dari jauh, kayaknya surga sudah penuh ya Allah. Apakah surgamu sudah penuh sesak seperti itu? Allah menjawab, masuklah surga. Engkau akan mendapatkan wilayah surga itu seluas langit dan bumi. Dia nggak percaya, ya Tuhan, apakah engkau mencandai kami? Allah menambah lagi, kamu masuk surga mendapatkan lahan seluas langit dan bumi,
masih dikalikan 7. Bayangkan Pak, ini hadis sahih di Riyadhus Shalihin, orang yang terakhir masuk surga seperti itu, apalagi kalau yang di awal-awal yang masuk surga. Maka dari itu, jagalah keistiqomahan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan musyrik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, lakukan amal soleh dan jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Itulah syarat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu berjumpa dengan Allah, itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah namanya kembali ke rahmatullah. Yang gagal kembali ke laknatullah. Semua kita bersaksi almarhumah ini orang beriman, orang baik yang nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita sajikan pada malam ini. Yang terakhir, kita ingin memberikan kado untuk almarhumah. Kadonya bukan berupa makanan minuman, tapi kado yang kita hadiahkan adalah doa kita semuanya. Siapa namanya? Hajah Sungguh ya. Mari bersama-sama kita doakan, moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa menjadi wasilah almarhumah Hajah Sungguh mendapatkan tempat yang selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rifa inda al hisab. Allahumma ighfir li amatika al marhumah Hajah Sungguh warhamha wa afihi fa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aksirha bil ma'i wa salji wal barad wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.